Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJ TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi sebagai narasumber kajian sore kali ini. Mudah-mudahan di kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Prof Kiai? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pendengar maupun pemirsa ya dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan penyakitnya diangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa, di kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih, kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu masih tentang persusuan. Ini kajian yang menarik ini. Mungkin nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung telepon saja ya di 0246 746 352. Oke, langsung aja yuk kita dengerin pemateri pada kajian sore kali ini, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu dipersilakan, monggo Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, ya kita masih sekitar mawani nikah sebetulnya ini, yaitu orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Kelanjutan dari yang kemarin. Laki-laki muslim, ya, itu ada dua larangan yang terpenting, yaitu satu mawani nikah al mu'abbadah. Mawani nikah al mu'abbadah itu faktor-faktor yang menghalangi perkawinan antara seorang muslim dengan seorang wanita. Ada faktor-faktor yang penghalangnya itu selama-lamanya bagi. Tetapi ada yang penghalangnya itu sementara. Sementara. Nah, yang abadi itu yaitu nasab, itu yang pertama. Iya. Karena negara. Betul. Ya, sekitar ada 7 orang. Ya. Yang kedua karena susuan, ya karena susuan. Ya, yang ketiga karena semenda. Semenda itu pisang. Oh, ya, pisang. Jadi dengan menantu, dengan mertua dan sebagainya. Ini selama-lamanya. Seperti saudara sekandung. Dan yang dua lagi ini diperselisihkan, yaitu ada ulama yang berbeda pendapat. Kalau yang tiga ini sepakat ulama, juga ijma. Nah, yang keempat dan kelima ini, yaitu yang keempat tentang berzina. Jadi apakah orang yang ahli zina itu, perempuan misalnya ahli
boleh dikawini oleh laki-laki baik-baik, laki-laki muslim yang sholat. Ini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau ingin penjelasannya lebih lanjut, ya, nanti kita jelaskan. Iya, betul. Karena di dalam kitab ini tidak ada, tidak jelas pembagian. Kitab Kifayatul Akhyar ini. Iya. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Kemudian yang kelima, li'an. Li'an, ya. Karena li'an, mula'anah. Ya. Kemarin sudah kita dijelaskan. bahas, ya, betul. Nah, kemudian halangan yang sementara saja. Selama masih ada halangan itu, itu tidak boleh. Tetapi kalau sudah tidak ada, baru boleh. Ya. Apa itu? Ya, yang pertama, istrinya 4 orang. Ya, maka dia tidak boleh berkawin lagi dengan istri yang kelima. Ya, itu karena jumlah istri yang maksimal. Nah, itu yang kedua apa? Yang sementara ini, ya larangan sementara, yaitu jam'ul ukhtain. Jam'ul ukhtain. Jam'ul ukhtain ini istri pertama dan istri kedua adalah bersaudara. Bersaudara bisa saudara sekandung, sama-sama dikawini ya. Kalau wayang ya seperti Perdiwo Pertiwati yang dikawini Gatotkaca. Iya. Ya. Dan istri dengan bibi, dengan buliknya, dengan tantenya, ya. Apakah saudari ayah atau saudari ibu, dikumpulkan ya, dengan istrinya. Nah, itu juga tidak boleh bersama-sama begitu. Kalau istrinya dicerai, baru boleh mengawini saudarinya atau bibinya. Gitu kan? Iya. Atau mati, ya, istrinya mati. Biasanya kadang-kadang naik kelasa, turun kloso gitu bahasa Jawa. Turun kloso, ya, itu boleh. Oh iya. Jadi yang kumpul bersama satu atap itu yang nggak boleh. Nah, kemudian karena ditalak 3, istri sudah ditalak 3, maka dia tidak bisa dikawini selama dia belum kawin dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini. Jadi kalau dia sudah punya suami dan suaminya itu mentalak dia, baru bisa kembali. Nah, ini kan berarti halangan sementara. Kemudian tidak beragama Islam, non muslimah. Nah, non muslimah ini macam-macam. Ada yang non muslimah dari agama samawi. Di dalam konsep fikih itu, agama samawi itu adalah agama yang berasal dari Allah kepada para nabinya. Ya, jadi kalau kepada Nabi Musa, ya agamanya yang dibawa Nabi Musa itu berarti agama Yahudi. Ya. Dan yang kedua, kalau dibawa oleh Nabi Isa, agamanya agama Nasrani. Nah, tapi kriteria bahwa wanita yang boleh dinikahi oleh seorang Muslim, apakah dia itu Nasrani dan Yahudi, yang bagaimana? Ini menjadi perselisihan para ulama. Ya, kemudian pada waktu ihram, wanitanya pada waktu ihram atau laki-lakinya pada waktu ihram. Jadi kalau sudah keluar dari ihram baru bisa melangsungkan perkawinan. Nah, itu namanya yang sementara ya. Iya. Sakit misalnya, jadi sakit parah, ya, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Iya. Kalau dia menjalankan perkawinan
ini tidak boleh ini. Mhm. Jadi maka dia ini harus jelas ya apa sembuh apa tidak ya. Kemudian mungkin umurnya sudah sangat sepuh ya. Ya, sudah di rumah sakit sakit-sakitan ya. Iya. Kelihatannya sebentar lagi sudah State. Aduh, umur Masya Allah. 80 tahun mesti Iya, kawin iya, ya. iya. Nah, itu kalau kawin seperti itu kan berarti akan mengharapkan apa-apa di balik. Betul. Betul. Itu malah menambah apa? Beban ya nanti. Gitu. Mhm. Nah, itulah antara lain beberapa apa namanya itu yang dilarang mengawini selama-lamanya Mhm. dan yang boleh tetapi sementara dia tidak boleh apabila faktor-faktor itu masih ada. Iya, 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 iya. Nah, tadi saya katakan yang selama-lamanya itu tentang berzina. Iya, Ini kan perlu dijelaskan. betul. Ya. Apakah seorang muslimah yang soleh itu terhalang selama-lamanya dengan Menikah wanita dengan dia. yang pezina, atau sebaliknya laki-lakinya pezina ya, dan wanitanya solehah gitu. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang selama-lamanya tidak boleh ya. Yaitu seperti Daud Az-Zahiri. Daud. Karena ada ayat wazaniyatu wazani la yankihu illa zaniatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wazani la yankihu illa zaniatan au musyrika wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi seorang laki-laki pezina tidak boleh mengawini kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Begitu juga wanita pezina tidak boleh dikawini kecuali oleh laki-laki pezina dan lebih atau musyrikah atau musyrik, laki-lakinya musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan. Kata-kata yang hurrima dzalika itu ada dzalik itu adalah isim syarah. Musyar ilaihnya itu yang diperselisihkan. Iya. Nah, yang ditunjuk itu yang demikian apa? Nah, bagi Daud Az-Zahiri yang demikian itu adalah nikahnya. Karena di situ kata-kata disebutkan la tangkihu la az-zaniyatu la yankihu illa zanin ya, dan seterusnya. Itu berarti yang dilarang adalah nikahnya. Tapi jumhur mengatakan, jumhur ulama ini mengatakan boleh. Mengapa begitu? Zaliknya itu kembalinya bukan ke pezina tadi. Bukan nikahnya, tapi kepada zinanya. Iya. Ya, zinanya yang diharamkan. Nah, gitu. Karena ada ayat yang lain yang jelas-jelas mengatakan bahwa mendekat-dekati zina tidak boleh. La taqrabuz zina. Innahu kana fasyata wa maqta. Fasyata wa sa'asabila ya. Jadi jangan mendekati zina. Jadi di situ jelas-jelas ada ayat yang lain yang tidak boleh berzina tadi ya. Betul. Nah, terus menurut jumhur itu ada seorang sahabat mendekat kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha la tarudda yada lamisin, innaha la taruddu yada lamisin. Qala talliqha. Qalat inni uhibbuha ya Rasulullah. Qala amsikha. Hadis ini hadis ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
istri saya itu tidak menolak orang yang menyentuh dia. Ya, ini dalam arti bahasa halus ya, bahasa dihaluskan. Sebetulnya dia itu tidak menolak orang yang ingin tidur bersama misalnya. Gitu. Nah, terus Rasulullah mengatakan talak saja dia. Lalu dia mengatakan, tapi aku masih mencintai dia ya Rasulullah. Nah, oh ya kalau begitu tahanlah dia. Nah, pengertian tahan inilah para ulama menganggap berarti perkawinan itu masih dipertahankan. Ya, mau nanti terjadi perdebatan maksudnya tahan dan sebagainya menjadi panjang. Betul. Nah, itu. Jadi di sini terjadi perselisihan apakah zina itu merupakan penghalang selama-lamanya ataukah penghalang sementara. Ada ulama seperti Ahmad bin Hanbal, ulama bermadzhab Hambali itu, dia mengatakan selama dia itu belum bertobat haram. Selama belum bertobat. Ya, tapi kalau sudah taubat maka boleh mengawininya. Gitu. Saya kira begitu ya. Ini aja ya saya mohon tidak membaca ini langsung. Oke, terima kasih Prof atas penjelasan tadi dari kitab Kifayatul Akhyar dan penjelasan-penjelasan yang diberikan referensi oleh Prof sendiri tadi juga sangat bagus, dan mudah-mudahan kajian sore kali ini banyak yang bertanya yang berkaitan dengan orang yang selamanya tidak bisa dinikahi. Di antaranya tadi ada yang senasab atau mertua atau persusuan, pezina, dan sambungnya sususuan itu adalah selama-lamanya. Halangan selama-lamanya. Nah, begitu. Bahkan menjadi meluas. Kemarin sudah saya katakan. Jadi kalau yang diharamkan karena susuan itu hanya saudari dan ibu yang menyusui kita, yang menyusui kamu, maka menjadi meluas karena hadis Rasulullah, wa yahrumu atau wa yuhramu minar radhu'ati ma yuhramu minan nasab. Apa yang diharamkan dari susuan, ya, itu sama dengan siapa yang ada sambung nasabnya. Itu menjadi meluas, maka di sini di dalam Kifayatul Akhyar dikatakan wa yasiru zaujuha aban lahu. Nah, dalam halaman 139, maka istri dari ibu yang menyusui, yaitu itu seperti bapaknya sendiri. Suami dari ibu yang menyusui. Ya, seperti bapaknya sendiri. Jadi umpamanya yang disusui itu perempuan ya. Iya. Sudah mulai gede dia. Nah, gede kemudian mau dikawini sama bapak suaminya yang menyusui. Itu sama dengan mau mengawini bapak gitu. Iya. Atau bapak mau mengawini anak. Oke. Begitu. Jadi di situ menjadi seperti bapaknya. Baik Prof, kalau tadi disebutkan ini langsung saja ya. Jadi mohon maaf para pemirsa dan pendengar, silakan nanti langsung ditanyakan ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 3 dengan 70.000, atau bisa langsung saja telepon di 0246746352. Tadi menarik Prof. Jadi ada sambungan persusuan itu mulai dari ibu yang menyusui, akhirnya suami dari yang menyusui itu terlibat dalam persusuan, dalam artian persaudaraannya terikat sekali. Nah, pertanyaannya Prof, ketika mohon maaf sang suami yang tadi yang istrinya menyusui itu meninggal, sang suami yang ibu menyusui itu meninggal, dan itu memiliki harta yang banyak. Ketika pembagian waris, apakah anaknya itu dapat warisan dari suaminya yang menyusui tadi? Jadi ini aneh nih ya, anehnya. Misalnya betul. Begitu yang namanya ahli waris itu tidak memasukkan saudara sesuatu.
Itu anehnya di situ, Bro. Ya, ya, di situ. Hmm. Atau ada yang lain yang mau melihat ada nasnya atau dalam fikih ada kaitannya. Saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya itu tidak. Jadi hanya kepada saudara. Iya, iya. Berarti nggak dapat warisan itu. Tidak ada warisan. Nggak dapat warisan. Kalau semisal boleh nggak dikasih orang suami tadi yang menyusui itu mewasiatkan? Oh, untuk kamu ya ini nanti babnya wasiat, tetapi Gitu. wasiat itu tidak boleh dari sepertiga harta, lebih dari sepertiga harta. Dari saudara kandung asli. Enggak, dari yang mewarisi. Dari yang mewarisi. Jadi dia umpamanya punya uang 1 miliar, tidak boleh sepertiganya. Di lebih dari sepertiga itu diberikan kepada anak susuan itu. Iya. Mau diwasiati. Oke. Oke, tadi persoalan pewarisan. Terus bisakah mohon maaf ini sambil nunggu dari pertanyaan pendengar Prof. Bisakah seorang suami dari istri yang menyusui itu menjadi wali nikah dari orang yang disusui tadi? Itu juga tidak ada. Tidak ada. Berarti ya jadi tidak bisa. Haram perkawinan apa? Jadi tidak bisa. Oke. Yang namanya wali nikah itu adalah ada wali akrob. Wali akrob itu adalah wali nasab. Ya, wali akrob ini ayah ke atas. Ya, bukan ayah susuan bukan ya. Tapi ayah kandung. Betul. Ayah kandung ke atas. Maksudnya yang kalau dia tidak ada ya kakek. Iya. Kakek tidak ada ya buyut misalnya. Iya. Sekarang buyut menjadi kadang-kadang saya saja hampir punya buyut. Baik Prof, alhamdulillah tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan. Ya ini karena belum ada yang bertanya ya saya akan mewakili dari para pendengar ini supaya belum ada ini karena ini kajiannya mohon maaf Prof ini kajian akademik ini berkaitan dengan fikih yang sangat apa ya ini hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa memahami kajian sore kali ini karena banyak orang awam yang tidak paham tentang persusuan yang akibatnya mengakibatkan tidak boleh menikah selama-lamanya itu. Nah, mulai dari tadi nasab atau mertua atau persusuan. Nah, ini mertua Prof, mertua ini yang tidak boleh menikahi. Dinikahi. Kalau semisal mertua itu memiliki adik perempuan. Ya. Anaknya atau mungkin ya bisa bibi dari sang laki-laki. Bolehkah ketika istrinya itu meninggal menikah dengan adik mertuanya? Iya, itu boleh kalau itu. Boleh ya? Boleh. Jadi itu kan istri dengan bibinya. Bibi. Kalau dikumpulkan tidak boleh, kan begitu tadi ya? Iya. Kalau dikumpulkan maksudnya satu atap. Betul. Istrinya dengan bibinya sekalian. Jadi kalau mau istrinya ya bibinya istrinya dilepas dari bibinya. Iya. Sama seperti istri dengan saudarinya. Adik atau kakak gitu boleh. Itu sarannya harus meninggal atau cerai. Tidak hanya cerai meninggal tapi cerai gugat yang masih hidup gitu maksudnya. Boleh Prof ya. Talak itu tadi. Cerai kan ada cerai gugat atau cerai talak. Iya, betul. Kalau cerai gugat itu cerai yang digugat oleh istri. Betul. Dengan membayar iwat. Iya, betul. Tapi kalau talak tadi ya dari suami, betul. Dari suami yang mentalak istrinya. Iya, oke. Karena talak itu hak suami. Betul.
Betul. Ini yang asik ini sebenarnya pezina ini, Prof. Tadi sudah nasab, mertua, persesuaian, ini pezina ini. Pezina ini sulit-sulit mudah ini, Prof. Jadi karena tadi sebutkan kalau dilihat dari segi psikologis, memang dari segi rasa kemanusiaan mungkin bisakah, karena ini mohon maaf Prof G, karena fikih artinya kan fikih harus selalu menyesuaikan perkembangan situasi zaman sekarang. Kalau semisal sama-sama suka antara pezina dan yang tidak zina, semisal mohon maaf antara suami dan istri, istrinya pezina, calon. Nah, ini Masya Allah kalau nggak bisa nikah nanti mereka berdua mudaratnya adalah bunuh diri semisal karena saking cintanya itu. Kalau yang melihat madorot seperti itu gimana, Prof? Ya, tadi kan ada ulama yang memang ya boleh saja betul. yang diajak bertobat aja. Betul. Karena kalau betul-betul cinta itu ya tobat. Tapi kalau dia memang kayaknya kalau profesinya seperti itu ya, Iya. untuk nyari makan, Iya betul. duit. Bahkan sekarang ini kan ada orang yang hidup mewah karena profesinya itu, betul. Betul. Nah, betul. Kayaknya yang seperti itu ya, jangan gitu. Ya, betul itu, Prof. Karena apa ya? Kalau istri itu ditinggal kemudian tidak bisa amanah, menjaga dirinya, menjaga hartanya dan sebagainya ya, nanti akan mengganggu kebahagiaan. Oke. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nisa iman idza nadarta sarratka ya. wa in hibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Sebaik-baik wanita ya, itu adalah apabila kau memandangnya kamu akan bahagia, senang. Iya. Ya. Kalau kamu tinggalkan dia di rumah, dia akan menjaga dirinya, dari sentuhan orang lain, ya. Dan menjaga hartamu. Hartamu tetap di rumah terjaga, dirinya sendiri terjaga dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada wanita dalam cerita-cerita, iya. cerita-cerita apa itu di YouTube dan sebagainya, yang ditinggal pergi justru dia mengundang atau memasukkan orang. Iya. Itu kan wah menyiksa. Betul. Terus banyak yang runtuh rumah tangga karena itu gitu. Iya betul. Ya. Oke, Prof. Tadi menarik sekali. Ketika ditinggal suami malah jalurnya malas merawat itu, Prof. Tadi. Lah, kalau seperti itu, Prof. Kalau seperti itu, ketika sudah ditalak suami atau ya mungkin dari sang suami itu masih sayang kepada istrinya tadi yang sedang ditalak, mungkin talak dua kali, belum artinya talak rej'i dan bisa kembali lagi. Tapi profesinya seorang perempuan tadi yang ditalak, mereka mohon maaf jalurnya sudah melenceng. Apakah boleh kembali lagi kalau melihat tadi bahwa yang tidak boleh dinikah adalah termasuk kategori orang pezina tadi? Ya kembali lagi kepada bagaimana dia itu perempuan. Jadi perempuan yang tidak bisa dinasehati ya, tidak bisa diajak kepada kebaikan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, itu ya sebaiknya jangan. Tinggalkan saja, iya. Tinggal ya. Karena di situ orang musyrik lebih baik daripada. Dikatakan seperti itu. Dia dengan orang musyrik atau yang lain gitu. Padahal musyrik itu haram kan? Iya. Iya. Ya, orang musyrik itu. Jadi kalau kita mengikuti ini sebetulnya yang masuk akal itu Daud Adh-Dhahiri itu. Pendapat Daud Adh-Dhahiri. Iya. Bukan yang jumhur tadi. Iya. Walaupun jumhur ulama.
Ya, kalau kembali kepada ayatnya itu yang wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dzalikanya itu adalah Dzalika. nikahnya itu. Karena masalahnya masalah nikah. Iya. Jangan kamu nikahkan laki-laki berzina dengan perempuan Baik. yang baik-baik, kecuali dengan wanita berzina atau orang musyrikah. Iya. Nah, itu berarti kan keras itu. Betul, keras sekali itu. Ya, keras. Betul. Yang kasihan nanti ya bukan kasihan, artinya rasa kemanusiaan seseorang itu muncul ketika, mohon maaf Prof, jadi itu sudah zina, dapat istri zina. Iya itu. Kasihan anak-anaknya. Iya, kasihan anak-anaknya. Jadi kasihan keturunannya. Betul, keturunannya. Lah, agar untuk ini juga enggak kita tidak bisa, mohon maaf Prof, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa nanti anaknya akan menjadi seorang ini. Ya. Apalagi ibunya, mohon maaf, seorang pezina atau sang suami bapaknya seorang pezina. Itu tidak boleh kita menjustifikasi karena semuanya itu Allah yang menentukan. Oke, Prof, kita kayaknya sudah tidak ada break ini, Prof. Kita lanjut karena ya. Dan ini penanya, mudah-mudahan penanyanya bisa disimpan ini. Oke, Prof, lanjut tadi nasab sudah, mertua sudah, perselisihan sudah, pezina sudah, sekarang li'an ini, Prof. Li'an. Ya. Ini li'an kan memang mohon maaf tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa menikah lagi. Kalau semisal anak dari mereka berdua menginginkan ya artinya mereka masih suka sama suka setelah melakukan li'an tadi. Mungkin 8 bulan atau 3 bulan, walaupun mereka tidak tahu sebenarnya itu li'an ataukah memang talak 3. Jadi li'an itu begini, li'an itu prosedurnya menuduh istri atau mengingkari kandungan istrinya. Betul. Itu nanti dilakukan di depan pengadilan. Iya. Di depan pengadilan. Prosesnya ya. Sumpahnya dilakukan di depan pengadilan. Jadi ketika suami sudah melakukan li'an, lalu istri juga li'an. Harus. Kalau istri tidak li'an, tidak sumpah, dia kena had. Betul. Kena had, yaitu kerojal. Itu di negara yang menggunakan syariat Islam. Jadi kalau di Indonesia li'an, iya. Setelah selesai, maksudnya terjadi perceraian. Seperti kompilasi hukum Islam itu begitu. Oke, oh iya. Terkait dengan masalah had. Nah, yang dipertanyakan yang mana itu tadi? Yang dipertanyakan adalah bolehkah mereka menikah lagi karena ya permintaan dari anak mungkin ya. Ini semua ulama itu menyeluruh mengatakan tidak boleh kawin laki, la sabila laki, la sabila laka. Tiada jalan lagi bersatu antara kamu dengan bekas istrimu itu. Kecuali satu, yaitu apa Prof itu, Prof? Karena tadi menegangkan ini, Prof. Iya. Imam Abu Hanifah apabila ya sudah disadari istri itu sudah taubat dan sebagainya, baru boleh kawin lagi. Tapi ini menentang dari jumhur ulama. Hanya Abu Hanifah saja. Hanya Abu Hanifah saja. Berarti itu ijtihadul ulama madhab. Ya, madhab. Iya. Kalau kita madhab Syafi'i ya janganlah. Janganlah, betul. Oke, Prof. Sebenarnya ini menarik menarik untuk yang apa ya istilahnya ya. Saya sangat menarik sekali materi kali ini. Mudah-mudahan para pendengar juga menarik ya. Nanti kalau semisal para pendengar belum bisa bertanya saat ini, mungkin minggu depan atau besoknya bisa melalui WhatsApp Nyarodi Dais. Nanti kita sampaikan kepada Prof Hadi untuk menjawab melalui WhatsApp ya. Oke, terima kasih Prof. Alhamdulillah waktu kita sudah cukup. Untuk itu mudah-mudahan kajian pada sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua. Tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta berkah doanya, Prof. Monggo, Prof. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, mari kita berdoa ya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang
mawaddah, sakinah, Amin, warahmah. amin, amin, amin. Sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan. Iya. Amin ya Allah, amin, pusing amin. kepala. Betul nggih, Prof. Orang lain ikut pusing malah. Itu maka hormatilah istri. Nggih. Istri hormatilah suami. Mm-mm. Apa adanya. Iya, iya. Anak-anak juga supaya dihormati, dimuliakan. Betul. Sehingga Penerus itu ya, menjadi betul. sumber kebahagiaan. Betul, Prof. Sebagaimana Nggih. sabda Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nggih, leres. Jadi janganlah diciptakan neraka di dalam rumah. Mm-mm. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof Hadi sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian sore kali ini. Baik, para pendengar dan pemirsa, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.